Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan banyak kenikmatan. Dan tidak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita melafazkan sholawat kepada beliau, kita tetap selalu menjadi umat Nabi Muhammad sampai di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak ibu semua? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Nah, ketemu lagi dengan Ibu Risma. Nah, hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang hidup sederhana dan rendah hati. Oke, sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali pembahasan yang tentang syukur nikmat. Gimana? Apakah kalian masih ingat? Apa macam-macam syukur nikmat? Nah, syukur nikmat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, nikmat jasmani, nikmat yang terlihat. Adapun nikmat yang kedua yaitu nikmat rohani, nikmat yang hanya bisa dirasakan. Yang ketiga, nikmat rezeki, pemberian Allah berupa harta ataupun benda. Nah, di video pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian hidup sederhana. Pengertian dari hidup sederhana merupakan akhlak terpuji. Sederhana artinya sikap di tengah-tengah, yang maksudnya tidak berlebihan dalam berbuat seperti dalam ucapan, pergaulan, belanja, dan berpakaian. Adapun contoh hidup sederhana merupakan salah satu contoh dari akhlak terpuji atau disebut juga dengan istilah akhlak mahmudah. Orang yang hidup sederhana biasanya terhindar dari sikap sombong, mubazir, pelit, dan tamak. Perilaku hidup sederhana membuat seseorang lebih mudah untuk berhemat dan menggunakan uangnya untuk hal-hal yang bermanfaat seperti bersedekah. Jika orang tua kalian diberi banyak harta, jangan dipamerkan. Pergunakan sebaik-baiknya, bantulah mereka yang kekurangan. Nah, sekarang masuk di bagian manfaat hidup sederhana. Manfaat hidup sederhana terbagi dalam 4 bagian. Yang ke-1, hati menjadi tenang. Dan yang kedua, hidup menjadi lebih nyaman dan tentram. 3, membiasakan hidup hemat, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menghindari sikap berlebihan, menjauhi sikap pamer. Dan masuk ke bagian yang kedua yaitu rendah hati. Nah, rendah hati adalah perbuatan terpuji. Sifat terpuji contohnya seperti tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan, tidak pernah meremehkan orang lain, tidak sombong, baik hati, saling menghargai, dan lain-lainnya. Rendah hati
hati pun telah Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 12-13 tentang sombongnya iblis dan akhirnya diusirnya iblis dari surga yang bunyinya, yang artinya maka Allah mengingkari dan mengoloknya dengan berfirman, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku memerintahkanmu melakukan itu? Iblis menjawab dengan penuh kesombongan, aku lebih baik daripada Adam, karena engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, rendah hati berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah hati artinya tidak sombong, sedangkan rendah diri artinya minder dan tidak percaya diri. Nah, anak-anak, kita harus mempunyai rendah hati ya, dan menghindari sifat rendah diri. Oke? Nah, adapun cara-cara menanamkan sifat rendah hati, yang pertama, ingatlah bahwa kuasa terbesar hanya milik Allah. Yang kedua, tanamkanlah dalam diri bahwa kita semua memiliki kedudukan yang sama di mata Allah. Hanya ketakwaan yang membedakan. Yang ketiga, ingatlah bahwa surga tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang sombong. Yang keempat, ingatlah bahwa orang-orang yang sombong akan menjadi teman iblis. Yang kelima, orang yang rendah hati akan disenangi banyak orang. Dan yang terakhir, perbanyaklah membaca kisah-kisah Rasul. Nah, baiklah anak-anak, bagaimana? Sekarang sudah mengerti kan apa itu sifat sederhana dan rendah hati? Baiklah, sebelum Ibu akhiri video pembelajaran kali ini, tak lupa pula kita berdoa selesai belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alam tani fatuduhu ilaya indah hajati wala tangsani ya rabbal alamin. Nah, untuk tugasnya yang pertama, kalian membuat masing-masing 2 contoh sikap hidup sederhana dan hidup rendah hati. Soal yang kedua, jelaskan pengertian dari hidup sederhana. Baiklah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.